kematian itu adalah sesuatu yang pasti dan dia tidak pernah memandang bulu. Cilik gede, tua enom, sehat sakit, sugih kere, sama rata semua. Maka itu Al-A'raf ayat 34 mengingatkan, wa likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap kita, setiap orang, setiap umat itu memiliki batasan waktu. Awalnya dhewe kabeh iki duwe batasan waktu. Batasan waktu itulah yang disebut dengan ajal. Dawuh pangeran, "Faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ketika ajal itu sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa diundurkan atau dimajukan. Teman-teman, jangan lupa tonton terus sampai selesai. Dadah. Bye-bye. Kita ikuti, mendengarkan dan untuk mengikuti tausiah yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Imam Nasai. Waktu dan tempat kita berikan kepada Bapak Ustadz Imam Nasai dengan hormat. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'afi wa yukafi masjidah. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah ta'ziyah yang insyaallah kita sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya tentu saya ucapkan terima kasih kepada sahibul musibah, kepada seluruh jamaah takziah yang malam ini kita sempat hadir. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atau matur suwun sebelumnya. Pujian syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini walaupun dalam keadaan duka, tetapi sudah selayaknya mari kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Maka wajar saja kalau Allah mengatakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat yang mana lagi kira-kira yang akan kalian dustakan? Hari ini, malam ini kita masih sempat berjalan dari rumah menuju tempat ini dengan dua hal. Yang pertama dalam rangka silaturahmi, yang kedua dalam rangka acara takziah. Sakjane takziah itu apa toh? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, takziah itu diartikan kunjungan atau mendatangi dengan mengucapkan berbela sungkawa dan berduka kepada salah satu keluarga yang mendapat musibah. Takziah bisa juga berarti menghibur saudara kita, keluarga kita yang malam ini
baru saja mendapat ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa kematian. Setiap kita tidak akan pernah terlepas dari sebuah ujian Allah. Maka itu di awal tadi kita sudah mendengar, walanabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kami pasti akan menguji. Allah katakan seperti itu. Kami pasti akan menguji dengan sedikit ketakutan. Sehingga setiap orang itu pasti dihantui oleh rasa takut. Takut tidak kebahagiaan, takut tidak dapat harta, takut tidak dapat pangkat dan jabatan, takut tidak dapat rezeki. Setelah itu walju, kelaparan. Alhamdulillah saudara-saudara kita yang tinggal di sekitaran kota Palopo ini belum pernah kita mendengar ada yang kelaparan. Tapi sementara saudara-saudara kita di Gaza sana hampir tiap hari bergelut dengan yang namanya kelaparan. Kita masih bersyukur. Setelah Allah menguji dengan kelaparan, Allah pun menguji kita dengan mengurangi yang namanya amwal, harta, wal anfus, dan yang paling menyakitkan ketika Allah mengurangi kita dengan jiwa. Makanya saya selalu mengatakan di berbagai tempat, ketika ada kematian manusiawi lah, kalau kita merasa kehilangan, merasa bersedih, karena kita manusia. Filosofinya manusia itu kan manungso, manunggaleng roso. Artinya apa? Bercampurnya setiap perasaan menjadi satu. Senang, sedih, kadang tertawa, kadang cemberut. Itulah manusia, manusiawi. Yang tidak boleh ketika kita meratap sampai mukul dada dan sebagainya, teriak-teriak seakan-akan tidak bisa menerima kenyataan. Maka itu Allah katakan, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika ditimpa musibah, dia berkata, kami datang dari Allah dan kami kembali kepadanya. Jamaah takziah yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengingatkan kepada kita, karena takziah ini termasuk sesuatu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Apa dasarnya? Dasarnya adalah surat Al-Maidah ayat 2. Apa itu? Wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal ismi wal udwan. Dan bertolong-tolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah bertolong-tolong dalam keburukan dan dosa. Maka itu takziah bukan cuma sekedar datang menghibur, tapi sesungguhnya mengingatkan kita. Maka itu tadi ketika saya di rumah saya berpikir, takziah itu berarti pengeling sekaligus ditutur. Jadi ada dua. Pertama mengingatkan, yang kedua nasihat. Kenapa mengingatkan? 3 hari yang lalu almarhum Bapak Parmin bin Karso Pawiro telah meninggalkan kita. Hari ini kita datang di rumahnya bertakziah. Artinya kita akan mengingat suatu saat kita juga akan sama dengan beliau yang telah pergi mendahului kita. Karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti dan dia tidak pernah memandang bulu. Cilik, gede, tua, enom, sehat, sakit, sugih, kere,
sama rata semua. Maka itu Al-A'raf ayat 34 mengingatkan wa likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap kita, setiap orang, setiap umat itu memiliki batasan waktu. Awalnya dhewe kabeh iki duwe batasan waktu. Batasan waktu itulah yang disebut dengan ajal. Dawuh pangeran, "Faida jaa ajaluhum la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ketika ajal itu sampai, la yastahiruna sa'atan, tidak bisa diundurkan atau dimajukan. Mulane ada cerita. Orang meninggal itu kan ada dua. Ada orang meninggal yang husnul khotimah dan ada yang su'ul khotimah. Lo kok bisa begitu? Iya bisa. Kan tergantung kita. Husnul khotimah yaitu meninggal dengan cara yang baik. Sementara kalau su'ul khotimah meninggal dalam keadaan buruk atau jelek. Ini ceritanya. Mbah Waru dan Mbah Dadap. Saya kasih contoh. Mbah Waru itu orangnya rajin ibadah. Ketika dia hidup baik dengan tetangganya, nggak pernah congkrah, akur, guyup. Sehingga kalau peguyuban Jawa orangnya tidak guyup, wah kelewatan, lewat ya. Akur, rajin ibadah, sholat tahajud nggak pernah ketinggalan. Senin Kemis selalu dia laksanakan. Suatu ketika datang malaikat. Assalamualaikum Mbah Waru. Waalaikumsalam. Sopo kuwi? Saya. Saya siapa? Saya malaikat Israil. Langsung dia tahu. Berarti sampai di sini. Mbah Waru, setelah dilihat angin yang kau pakai bernapas habis, air yang pakai minum habis, beras yang kau makan habis, dari arah barat sampai timur habis semuanya. Sehingga hari ini pula saya harus ambil Mbah Waru sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan ambil. Karena Mbah Waru itu ibadahnya pateng, dicabut nyawanya dengan gampang, seperti mencabut rambut. Sehelai rambut tidak begitu sakit. Sebaliknya Mbah Dadap yang ketika hidup pokoknya tidak ada baiknya, kasihan. Congrah dengan tetangga, bikin keonaran terus, padu siang malam sama keluarganya, ibadah juga tidak mau. Datang malaikat, Assalamualaikum Mbah Dadap. Sopo kuwi, tidak pernah memang mengucapkan salam. Maka itu kan abkhalun nas mambahila bisalam. Sebahil-bahilnya manusia ketika dia tidak mau mengucapkan salam. Padahal salam itu adalah doa. Jadi ketika kita bertemu itu yang paling bagus adalah mengucapkan salam terlebih dahulu. Nah, karena salam adalah sebuah doa. Jadi ketika nanti malaikat datang mengucapkan salam, kita bisa menjawab Waalaikumsalam. Ini Mbah Dadap tidak. Nah, akhirnya begitu dia bertanya, siapa kamu? Saya adalah malaikat Israil yang akan mencabut nyawamu. Oh, ojo dhisik. Kenapa Mbah Dadap? Berasku jakeh. Ikan itu masih ada di atas meja, baru digoreng sama istriku. Belum habis. Kopi baru saya bikin. Tapi apa kata malaikat? Rezekimu, bagianmu, semuanya yang fasilitas yang diberikan hari ini sudah habis. Pokoknya harus pulang, harus kembali. Karena tidak mau akhirnya dicomot. Mata sampai belalak. Maka itu kita selalu berharap, ya Allah, ketika kita dipanggil nanti maunya apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi
ibadi wadkhuli jannati. Kita berharap ketika Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan riang, dalam keadaan gembira. Kita dipanggil sebagai hamba-hamba yang soleh. Bahkan ditawarkan, masuklah ke dalam golonganku dan masuklah ke dalam surgaku. Oleh karenanya sekali lagi, ketika Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, kekuatan, jangan pernah kita sia-siakan ibu-ibu, bapak-bapak. Jangan bangga kalau kita masih bisa berdiri dengan bagus. Jangan bangga kalau kita bisa duduk dengan santainya. Jangan bangga kalau kita diberikan harta yang begitu banyak melimpah ruah. Jangan bangga kalau kita memiliki kekuasaan, pangkat dan jabatan, status sosial yang tinggi. Jangan bangga, karena semua itu akan ditinggalkan. Maka suatu ketika malaikat Jibril mengingatkan kepada kita, Isma syi'ta fa innaka mayyitun wa i'mal syi'ta fa innaka majziyun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriquh. Apa katanya? Hiduplah yang membuat kau senang. Hiduplah yang membuat kau bahagia. Jangan cari hidup yang sulit, jangan cari hidup yang susah. Fa'innaka mayyitun, karena sesungguhnya kehidupanmu akan berakhir dengan kematian. Kalau malam ini kita tidur di sofa yang empuk, di spring bed yang empuk, di bantal yang bagus, tapi pernahkah kita menyadari almarhum hari ini rumahnya ditinggalkan, dia berkalang dengan tanah. Tapi insya Allah dengan amal kebaikannya, insya Allah di alam sana, insya Allah jembar segalanya. Itu harapan kita, dan itu menjadi pelajaran buat kita. Oh iya, ternyata ketika Allah mencabut kita punya nyawa, semuanya tidak ada lagi artinya. Wajah yang cantik yang selalu dipoles dengan bedak yang mahal sudah tidak lagi dipoles dengan bedak yang mahal. Tinjunya ditinggalkan. Jangankan itu pakai yang ibu-ibu pakai, yang bapak-bapak pakai, yang saya pakai hari ini. Ketika kita diambil oleh Allah, apakah ini mau kita pakai kembali? Tidak. Ternyata apa? Diganti dengan 3 lembar kain kapan. Secara kasat mata itu yang kita lihat. Mulane kadang wong ngomong, wah kerja mati-matian, ora digowo. Mati ora digowo, sapa ngomong? Betul. Yang kayak rumah tidak kita bawa, tapi sedekah kita. Saya datang ke Lumayan umpamanya beli bakso 5 mangkok, kemudian dikasih diskon 2 mangkok. Yang 2 mangkok itu nanti ketemu di akhirat. Ketika sementara apa? Sementara dihisap oleh Allah, tiba-tiba 2 mangkok itu lompat. Loh, ini loh. Ya seperti itu. Begitu juga kalau punya harta, punya tanah sampai berhektar-hektaran, orang digowo, dua nggak bisa dipikul, tenang. Tapi coba 1 hektar kasih untuk membangun pesantren, untuk membangun masjid, untuk kepentingan maslahat umat. Sampai wis merem ning alam kubur. Orang sembahyang di tempat itu, anak-anak belajar di tempat itu, jariahnya akan terus mengalir. Maka itu Allah mengingatkan, Rasulullah mengingatkan, idza matal insanu in qata amaluhu illa min salasin. Nalika menungso mati, putus seluruh amalannya illa min salasin, kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah yang pertama. Makanya ketika Allah memberikan kita sedikit rezeki, jangan kikir. Kita bersedekah, karena sesungguhnya sedekah itu akan kita dapatkan kelak, akan kembali kepada kita. Kemudian kalau ada ilmu kita, pengalaman kita, keahlian kita,
gawe bakso supaya enak. Ini resep ibu, ini loh Pak. Kadang orang kalau ditanya, loh bakso sampean kok enak yo, resep piye? Oh ya rahasia pribadi no. Kadang kan begitu. Padahal ketika itu kita ajarkan, pada saat kita sudah meninggal nanti, tulang belulang kita sudah hancur, pahalanya masih mengalir karena kita ajarkan. Hidup ini kan bergantian. Hari ini milik kita, besok belum tentu milik kita. Seperti itu. Kemudian awalatun soleh. Insya Allah almarhum Bapak Parmin meninggalkan keturunan-keturunan yang soleh. Nangis kita itu Pak, kalau seumpama meninggalkan keturunan-keturunan yang salah. Baca Yasin di kuburan, bukan kita sendiri yang baca, HP yang suruh mengaji, suruh membaca. Karena apa? Anak-anak kita kadang salah. Zaman saya dulu, beda sama anak-anak sekarang, sama anak-anak zaman now. Tadi saja saya lihat di sekolah SMA, ngerokok itu di depan sekolah. Lihat gurunya, biasa. Saya dulu lihat gurunya saya sembunyi-sembunyi, melipir pokoknya. Sekarang kan tidak. Karena apa ya itu? Karena lingkungan juga. Oleh karenanya sekali lagi, akan sangat bersyukur kita ketika kita meninggalkan keturunan-keturunan kita dalam keadaan soleh dan solehah. Maka itu wal yahsal ladina la taraku min khalfihim dzurriatan di'aban khafu alaihim falyataqullahu qaulan sadida. Artinya hendaknya kalian takut meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan lemah. Baik itu lemah ekonomi, lebih-lebih kalau lemah imannya. Alangkah bahagianya ketika kita sudah di alam kubur, anak kita mengirim Al-Fatihah. Lebih sempurna lagi mengirim Al-Ikhlas, ditambah lagi dengan Yasin setiap malam Jumat. Karena sesungguhnya orang-orang sudah mendahului kita ketika malam-malam seperti ini. Mereka datang, cuma kita tidak lihat. Mereka lihat, oh di sana ada Mas Pelik, oh di sana ada Mas Ujang. Dia lihat, cuma kita tidak melihatnya. Karena apa? Alam berbeda. Dia nangis itu pulang kalau tidak ada doa dari anak-anaknya. Maka itu malam ini saya ingatkan, mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang terakhir untuk kita semua. Malam ini saya ingatkan, kita didik dan kita bina anak-anak kita. Hari ini nyawa kita masih ada di dalam badan, tapi esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita tidak akan pernah tahu. Tapi yang jelas sudah seperti itu. Karena memang ini adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa Allah harus mengatakan dengan kematian terlebih dahulu? Karena sesungguhnya adalah kematian itu adalah sesuatu yang paling ditakuti oleh orang. Walau kadang aku ngomong, jenenge urip tapi yo mati juga. Jenenge selamat tapi yo kadang ora selamat. Kadang selamat juga. Tapi setidaknya kita berharap dengan nama itu paling tidak membawa keberkahan baik bagi dirinya dan keluarganya. Maka itu dengan adanya seperti ini sudah mengingatkan kita, ketika kita sudah meninggal itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pasrah sama orang-orang yang hidup. Aku harap di piye-piye ini ya terserah panjenengan. Mau diuntel-untel, mau dibungkus, mau diapa, terserah panjenengan. Begitulah kita. Waktu baru datang kita itu menggenggam, menangis dengan menggenggam tangan. Simbolnya apa? Semua ingin dikuasai. Dunia ini mau dikuasai. Tapi ternyata begitu kita meninggal, megar tangannya, lepas dada, goodbye my dear, selamat jalan, semuanya ditinggalkan.
Makanya itu ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, cakep, tetrek, ngadep-ngarep, itu sudah semuanya itu ditinggalkan sebenarnya. Itu gambarannya. Pada saat sujud kita sadar dijadikan dari tanah dan akan kembali ke dalam tanah. Ini ngono, apanya lagi mau disombongkan? Harta, pangkat, jabatan, kecantikan, ketampanan tidak ada lagi. Maka itu yang terakhir, wa ahdid man syi'ta fa innaka mufarriquhu. Cintai memang apa yang mau kau cintai. Kalau anakmu, istrimu mau kau cintai, silahkan dicintai sepenuh hati, sepenuh jiwa. Harta begitu juga. Tapi fa innaka mufarriquhu, semua akan ditinggalkan. Maka wa i'mal fa innaka ma'jiyun. Beramallah, berbuat baiklah, karena sesungguhnya kebaikanmu pasti akan ada balasannya. Filosofi kita mengatakan becik ketitik olo yo ketoro. In khairan fa khairan wa in sarran fa sarran. Nek apik dibalas apik, nek elek yo dibalas elek. Oleh karenanya sekali lagi dengan ceramah singkat ini saya pesankan kepada saudara-saudaraku semua, ketika Allah masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita kesempatan, jangan pernah kita sia-siakan. Tahun ini, hari ini adalah milik kita. Tahun depan kita sudah tidak bisa lagi bertanya apakah masih milik kita. Oleh karenanya nikmati semua yang Allah berikan, kita nikmati memang. Selama masih bisa kita menikmati. Tapi ingat, jangan cuma sekedar kita menikmati, tapi alangkah indahnya kalau kita bisa berbagi dengan sesama. Insya Allah dengan kebaikan kita tentunya akan menyelamatkan kita dari azab kubur dan azab neraka. Akhirnya mari kita berdoa untuk almarhum Bapak Parmin bin Karsowiro yang sudah mendahului kita lebih dahulu. Kita berharap semoga almarhum dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya, dan pada akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa atihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Sabaqna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa syahadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal af'a indal hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah takziah yang kami muliakan, demikian tadi kita telah sama-sama mengikuti dan mendengarkan tausiah yang disampaikan, dibawakan oleh Bapak Ustadz Imam Nasai SAG. Saya harus menyebutnya dengan baik, Nasai. Kalau terlalu cepat jadi nasi, padahal yang di dekat situ lontong. Nah, kepada Bapak Imam Nasai ada ya. Nah, diucapkan terima kasih, matur nuwun Bapak ya. Semoga jadi amal. Dan ini ada dua meja maaf saja yang di sana. Mewakili
keluarga sudah menyiapkan sekedar makan malam. Ya, tadi saya sebut ada lontong, di sebelah sana ada nasi, dan ada lagi meja yang di sebelah, Bu, ya. Ya, makanya untuk demi lancarnya, ibu-ibu silakan mulai ke meja yang di sana. Untuk bapak-bapak ini ya dimulai dari bapak-bapak di sini ke meja yang ada di sini. Ya, supaya tidak tabrakan ya Mas Arya. Nah, karena bukan murid, iya dan. Ya, saya tidak sebut kamu haji, yang di sana. Ya. Belum calon, tapi camat, iya kalau camat, calon mati. Ya. Kabeh aku bareng. Demikian, mohon maaf segala kekurangan ya, intermezzo sedikit supaya enggak aneh ya. Ibarat ngantuk. Dan disilakan menuju ke meja masing-masing. Oh iya. Ya, bapak-bapak termasuk Pak Kepala Sekolah SMK 1 juga, Bapak Haji. Siapa yang disebut? Oh iya. Disilakan menuju ke meja. Cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak di sini, yang ibu di sini. Pak Kepala Sekolah ini dimulai apa? Untuk Pak Ustadz ini disiapkan snack. Pintu ya kamu kok. Ya untuk ibu di sana. Bapak Pak, masuk des. Pak Haji. Ya wis pokoknya Pak Haji. Bapak maju saja ya. Sudah. Bang, ini yang dari Jasa ngomong, yang dari Al-Mughis ini. Airnya barangkali di dalam. Ayo.
Ya, ya. Salam.